ekstrim ya. Masih awalnya Mbak. Jadi awalnya ada laporan masuk itu sekitar jam setengah 6 sore ke saya dari salah satu shelter di Garut, bukan shelter Klau. Berikut video-video kondisi kucing juga dikirimkan lewat WhatsApp. Dari situ uh, saya kontak Mas Bimbing Klau, founder Klau, minta arahan apa yang harus dilakukan karena kabarnya ada penembakan terhadap kucing-kucing liar di Sisko TNI Martanegara. Sesuai arahan Mas Bimbing, saya berangkat ke TKP untuk cari tahu kebenaran beritanya. Sampai sana memang betul sudah ada penembakan di sana. Kebetulan kucing-kucing yang meninggal itu sudah dikuburkan saat saya sampai ke TKP. Jadi di sana saya minta agar anak-anak itu digali, dikeluarkan karena saya harus lihat bahwa memang ada jasadnya. Jasad itu ada, luka-luka tembak itu juga ada. Jadi maka digali betul ada 4 jasad yang waktu itu dibawa ke saya. Terus ada satu yang bertahan dengan luka tembak. Belakangan ditelusuri lagi, kita dapat lagi satu lagi kucing dengan luka tembak juga. Karena melihat kondisi kucingnya kebetulan saat itu drop kritis dari luka tembak itu, jadi malam itu saya putuskan untuk dilarikan dulu ke klinik untuk dapat pertolongan pertama. Berikut jasad-jasad kucingnya juga dilarikan ke klinik. Koordinasi lagi dengan Mas Bimbim. Keesokan harinya baru dibawa ke Jakarta. Kemarin itu dibawa ke Jakarta. Untuk kondisi kucing-kucingnya kalau saya lihat sih motifnya sama ya. Jadi arah bidikannya juga sama. Itu semua mengarah antara rahang, leher, mata, dan pipi. Itu. Terus untuk kondisi kucing yang kemarin dilarikan ke klinik ke Jakarta yang masih bertahan itu hasil tadi terakhir itu ditemukan, yang satu ditemukan 2 peluru, satu lagi yang ditembak di mata itu memang ditembak di mata tembus ke rahang, rahangnya hancur. Untuk kondisi rahang kedua-duanya memang hancur. Itu infonya motifnya apa sih? Kalau yang saya dapat dari saksi mata itu pelaku mungkin merasa kesal karena makanannya, jadi dia mungkin sedang makan, makanannya diganggu mungkin salah satu kucing, dia kesel, pelampiasannya seperti itu. Cuman mungkin karena kesalnya itu tidak dilampiaskan dengan cara yang benar. Sebetulnya kan kalau kucing bisa diusir sedikit, ciprat air, itu mereka juga paham kok, mereka nggak akan mendekat lagi. Ini mungkin karena dia emosi, pelampiasannya itu ke semua. Dari saksi mata sendiri, penembakan itu juga dilakukan tidak di satu titik, jadi dia keliling. Berarti Dia banyak keliling. kucing yang ditemukan. Iya, betul. Jadi dia keliling, kucing-kucing yang dalam kondisi sedang santai istirahat juga nggak luput dari tembakan dia. Itu malah kabarnya ada satu kucing yang ditembak, lari sembunyi ke kolong mobil, kemudian pelaku merunduk, ditembak lagi dari kolong mobil. Kalau dilihat dari pelurunya itu senapan apa sih Mbak? Senapan angin. Kalau dari pelurunya ya. Oh, bukan airsoft atau yang Enggak, itu kalau dari ininya senapan angin. Kalau terakhir sih yang kemarin saya tahu proses otopsi juga masih berjalan sekarang hari ini. Di dalam satu kucing itu ada berapa peluru sih Mbak? Satu atau lebih? Kalau tadi yang sudah ini sih 2 ya. 2 dan rahang hancur mungkin ditembaknya juga jarak dekat ya, karena yang saya tahu saya sempat beberapa kali ke sana juga, sebetulnya kucing-kucing di sana tidak liar. Dan mereka bukan tipe yang suka mengganggu orang-orang yang ada di sana, juga enggak. Dari siswa-siswa sendiri yang suka tinggal di sana pun biasanya kasih mereka pakan. Jadi kalau pelaku berbuat seperti ini sebetulnya. Jadi total berapa kucing Mbak tadi yang Sudah diamankan itu ada 6, 4 jasad, 2 yang sedang dalam pengobatan, ada 3 atau 4 anak lagi yang kemarin infonya
tertembak, tapi melarikan diri dan sembunyi. Itu yang sedang saya usahakan, saya koordinasikan dengan saksi kalau bisa ditelusuri, karena kan saya nggak bisa masuk ke sana tanpa izin. Langkah selanjutnya nih Mbak, apa Mbak setelah terhadap pelaku atau ini? Harapan. Kalau saat ini kan kemarin itu dari Mas Bim Bim sendiri sedang tunggu hasil otopsi. Kita tunggu hasil otopsi. Kalau langkahnya sudah pasti kita mau keadilan, sanksi terhadap pelaku sesuai hukum yang berlaku dan yang pantas dia dapatkan. Jadi mungkin untuk pembelajaran juga ke depannya ya, untuk pembelajaran juga ke depannya, seperti apa sih seharusnya kita terhadap hewan. Kalau memang nggak suka, masih banyak cara yang bisa dilakukan. Tanggapan setelah Jenderal Andika mengeluarkan statement gitu ya untuk mengusut tuntas kasus ini, tanggapan dari Mbak sendiri sebagai pecinta kucing mungkin apa Mbak? Kalau saya terus terang berterima kasih sama Panglima TNI Bapak Andika Perkasa, terima kasih banyak respon cepatnya, tindakannya. Untuk harapannya kedepannya mungkin ya, undang-undang juga bisa lebih ditegakkan untuk anak-anak liar lah di luar sana, terutama untuk hewan-hewan liar. Itu undang-undang, harapan saya sih itu undang-undang bisa lebih ditegakkan. Iya, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran.